Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini episode yang keempat, saya akan mengulik teman saya sendiri, yaitu dari eksekutif satnya Foris, namanya Septardi. Karena itu dulu teman saya, sampai dulu saya hina sejarahnya mengapa jadi chef. Kita ngulik kembali teman-teman, apa kisahnya? Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Buru Masak. Kali ini saya akan mengulik yaitu eksekutifnya Foris Hotel, yaitu Chef Tardi. Mungkin teman-teman yang belum tahu sejarahnya kenapa jadi chef itu pertama gimana, mungkin ceritakan, mungkin kenalan dulu nih Chef Tardi ini teman CS saya. Oke, kenalin saya tadi. Yang kenceng dong suaranya, no. Perkenalkan, nama saya Supardi, saya chefnya Hotel Foris Yogyakarta. Pertama-tama saya dulu itu cita-cita itu pengen mah di teknik mesin. Oh, teknik mesin ya. Sekolahnya Berarti STM. Ya betul, jadi STM berarti ini. saya ngambil kuliah dulu teknik mesin. Teknik mesin di mana? Ya, masih kayak politeknik gitu Pak. Politeknik, oke. Ya, politeknik. Karena sewaktu saya bekerja, lulus SMA bekerja di suatu pabrik di Tangerang, itu kan yang tak amati paling enak itu kerjanya adalah seorang teknisi Pak. Teknisi. Oke. Kerjanya nyantai ya kan, kalau nggak ada Teknisi masa nyantai. Jadi kalau nggak ada kerusakan baru kerja gitu kan. Oh gitu. Iya. Tapi males-malesan tadi. Terus gajinya kan juga lumayan gitu. Lumayan gede. Kalau operator kan ya segitulah operator. Kan kecil. Terus waktu itu kan saya kerja di pabrik dulu. Di pabrik berarti lulus SMA? Pabrik. Di pabrik. Nah, Okay. Saya amat itu, terus saya sekolah lagi di Politeknik, jurusannya otomotif. Otomotif? Iya. Oke, setelah Terus, otomotif kemudian saya ketemu dengan teman-teman yang alumni SMA itu kan ada yang sukses di kapal pesiar dan segala macam. Nah, saya dibujuk-bujukin, pindah ke perhotelan. Pindah ke perhotelan. Saya pindah ke perhotelan. Karena dengan harapan nanti ikut teman-teman bisa ke kapal gitu kan. Nah, setelah lulus saya kerja pertama kali di Steward. Di Steward? Ya. Di mana itu? Di Hyatt. Oh, Steward di Hyatt. Training apa? Daily worker? Casual. Daily worker sampai lama juga sih itu. Terus akhirnya kan saya pengen cari yang kerjaan tetap. Akhirnya kan saya ngelamar di suatu restoran. Ya, adanya di waktu itu adalah waiter. Saya di waiter lama sekali, hampir. Di mana ini? Wah, itu di kebun bambu. Saya situ dulu. Akhirnya ketemu saya di situ ya. Ya, ketemu Pak Andri itu kan. Jadi bilangin, wah jangan di servis. Kalau di servis lama-lama kamu tua nggak dipakai kan gitu. Oke. Dulu gini teman-teman. Dia itu waktu ketemu di kebun bambu ya. Iya, kebun bambu. Saya maki-maki dia, ngapain udah jelek di waiter itu nggak lama, nggak laku. Akhirnya dia termotivasi ya kalau salah. Kalau di depan kitchen ngeliatin terus gitu ya. Iya. Itu sambil belajar. Sambil belajar. Ngamatin ini. Terus setelah itu jadi waiter, kenapa kok terpikir ke tukang masak saya? Ya, kalau di tukang masak ada hikmahnya juga sih, ada ilmunya banyak juga. Jadi
nanti suatu saat nanti bisa berkarir ya kan, berkarir sendiri dan nanti menjadi usahawan ya kan, bikin satu restoran atau apa gitu, atau catering gitu kan. Kalau misalnya nggak dipakai di suatu tempat, di restoran atau udah tua kan nggak mungkin kan. Iya, benar. Akhirnya kan ya udah, saya memutuskan ke produk. Pertama itu yang dari kebun bambu, terus lari kemana saya? Dari kebun bambu, saya ngambilnya di Rosin itu Di shift Rosin. malam. Si malam berarti? Ya, shift malam. Jadi kalau pagi di kebun bambu, terus malamnya di Rosin. Rosin ini. Ya, tapi Rosin masih kecil sih, masih Melati 3. Gitu. Terus akhirnya kan saya ada restoran baru lagi, ya ada di Firdaus. Di Firdaus itu Firdaus, Jalan Paris. saya ambil di Firdaus. Nah itu tak lepas, Rosin tak lepas karena nggak mungkin saya ambil dua-duanya gitu. Jadi double job lagi nggak bisa. Kalau di kebun bambu bisa double job karena kalau di kebun bambu kan di servis aku pagi terus, kalau malam baru di Rosin. Tapi kalau di Firdaus saya jadi apa istilahnya kan ya kepala dapur. Berarti benar-benar pure fight di dapur di Firdaus itu. Iya betul. Itu restoran apa saya? Itu jadi transit sih. Transit, berarti bis-bisan itu ya? Betul. Konsepnya kan transit. Baik dari sambil satu hari itu 6.000 sampai 7.000 orang. Dari pagi 2.000, kemudian siang 3.000, kemudian malam lagi ada 3.000. Itu hampir tiap kalau hari? bisnya, iya tiap hari. Pas waktu saya pegang 3 tahun di sana seperti itu. Oke. Terus dari Firdaus itu kemana saya? Jadi saya setelah Firdaus ke Oxalis Jalan Magelang. Oxalis Jalan Magelang ya. Di Magelangnya tuh. Jadi berarti awal mula pure di hotel di Oxalis ya? Iya. Dulu kan di Hyatt cuman Dewi sama di Rosin cuma selingan gitu aja. Iya betul. Akhirnya di Oxalis. Di Oxalis berapa tahun saya? 2 tahun di sana. Itu posisinya apa kalau di Oxalis itu? Di Oxalis masih, jadi kan kalau di Firdaus saya posisinya head chef, tapi kan ada peluang di hotel, first cook gitu di hotel, ya saya ambil first cooknya. Padahal itu posisi turun ya berarti? Turun betul. Turun ya. Tapi ya nggak ada masalah untuk belajar. Nggak ada masalah. Oke. Karena kan satu tempat itu saya membiasakan di kepala saya itu tak kosongkan. Jadi dikosongkan. Meskipun udah dapat ilmu segala macam, itu buat bekal saya. Oke. Oke. Terus dari Oxalis kemana? Oxalis ke Ritz. Di Ritz Iya. ya. Posisi apa saya pindah di Ritz itu? Masih first cook. Okay. Kemudian naik jadi Jamie, kemudian naik jadi CDP, terus terakhir di Sosep. Sosepnya Ritz. Iya. Okay. Itu berapa tahun saya waktu? Sana hampir 4 tahun. 3 lama tahun juga ya? 3 tahun 8 bulan. Berarti banyak ya pengalamannya dari Ritz ya. Setelah dari situ 4 tahun terus ke mana? Setelah dari Ritz. Setelah dari Ritz saya di Indis. Jadi Pertama ya, bisa ya. Pertama. Jadi chefnya di sana. Terus pindah sempat di Pesona Tugu. Pesona Tugu juga. Iya. Tapi cuma sebentar, 6 bulan. Terus setelah akhirnya kan pindah di sini di Forest ini. Forest sudah hampir 4 tahun sih. 4 tahun lama. Oke. Iya. Sekarang ini saya pertanyaannya. Passion dari masakan chef tadi itu apa? Kalau dari pengalaman saya itu kan memang saya basicnya adalah fusion nih, jadi fusion campuran gitu. Campuran betul. Oke. Tapi kan kalau misalnya apapun masak juga bisa. Mantap. Jadi bikin pastry pun saya belajar pastry itu di Ritz. Jadi anak pastry saya kan saya meskipun posisinya lebih tinggi dari teman-teman, saya nggak pengen mau belajar gitu. Pengen belajar. Berarti ini intinya nggak malu ya untuk belajar sama betul. junior ya gitu. Betul. Oke, intinya gitu. Walaupun di chef itu nggak semua menguasai bidangnya. Tapi harus belajar, harus tahu gitu. Oke, bagus lah.
Berarti untuk chef-chef junior yang lagi berkarir nih, apa pandangannya chef tadi untuk yang junior yang ingin merintis dari nol nih untuk bisa jadi chef maupun tukang masak handal lah ini? Ya harus banyak belajar dari pengalaman itu kan nanti akan menunjukkan jati diri mereka masing-masing. Jadi kan nanti suatu saat, karena saya malu kalau misalnya ada anak saya ada training atau anak saya nanya seorang kepada chefnya, kok chefnya nggak tahu, kan lucu gitu. Lucu kan? Nah makanya saya belajar semuanya, pelajari semuanya. Gimana caranya anak-anak saya gimana caranya harus bisa. Dan itu apa ya? Ya semua itu memang ada prosesnya. Proses gitu. Nah, ini saya pernah gagal nggak dalam masakan dalam hal ini? Mungkin gagal lah, tamu komplain, tamu gimana? Ada nggak pengalaman kayak gitu? Alhamdulillah selama ini saya nggak pernah ada komplain dan segala macam. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga channel saya bermanfaat. Kenapa saya ingin mengambil episode tentang chef, karena saya juga tukang masak juga, jadi saya ingin mengeksplor dunia chef, cita-citanya dari kecil hingga sampai sekarang gitu teman-teman. Oke, semoga channel saya bermanfaat. Oke, yang lagi sakit silakan, yang lagi sakit semoga sakitnya cepat sembuh, dan yang belum dapat kerjaan semoga mendapatkan kerjaan, dan yang belum jodoh semoga menemukan jodoh. Kalau namanya menemu berarti harus dikembalikan kepada yang punya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses chef. Gaya nih.